Halo teman-teman, jumpa lagi di Olimpiade Jaringan Mikrotik ABJI 2019. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Valen Sriadi. Ya. Kita akan membahas tentang Olimpiade Jaringan Mikrotik 2019 supaya persiapan teman-teman di SMK TKJ ini bisa Lancar, semakin ya? matang dan Ya. lancar. Oke. Nah, mungkin Mas Valen bisa sedikit flashback dulu Mas tentang Olimpiade Jaringan Mikrotik ABJI ini seperti apa? Ya, ini adalah acara yang keempat ya. Jadi kita mulai di tahun 2016, Ya. 17, 18, 2019 ini adalah tahun keempat. Dan tentunya kami sangat berharap dan yakin bahwa acara ini lebih besar daripada sebelumnya. Oke, mungkin di tahun 2016 itu peningkatan untuk pesertanya gimana sampai dengan terakhir tahun 2018 ya? Ya. Jadi mulai awalnya mungkin sekitar 200-an, kemudian naik, terakhir itu sudah 350-an. Dan tahun ini kami mempersiapkan untuk di angka 400-an. Oke, nah untuk pesertanya sendiri, sebenarnya pesertanya ini spesifik ke mana Pak? Oke, nah ini yang mungkin harus dipahami teman-teman semua karena banyak sekali yang berminat sebetulnya. Nah, itu. Ya. Jadi ini adalah lomba untuk ada dua SMK yang punya jurusan TKJ, Yes. kemudian SMK yang sudah menjadi Mikrotik Academy. Oke, jadi pesertanya Syaratnya salah satu. ya? Ya. SMK TKJ atau SMK apapun yang sudah menjadi Mikrotik Academy. Academy. Betul. Oke, nah dari pelaksanaannya ini secara nasional atau cuma area tertentu? Jadi kami membuka pendaftarannya ini sebetulnya sekarang nasional, jadi dari seluruh wilayah Indonesia. Ya. Kemudian memang penyisihannya tidak mungkin kami lakukan di semua kota, tidak mungkin di semua kota kabupaten, apalagi nggak mungkin. Karena itu kami memilih 8 lokasi penyisihan. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Valen, tahap-tahap dalam Olimpiade Jaringan ini dulu. Nah, jadi pertama tentu pendaftaran. Pendaftaran, oke, pendaftaran dibuka tanggal? 1 Agustus dan ditutup 31 Agustus. Oke, berarti fix ya pendaftaran di 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ya. Caranya? Harus diingatkan tapi gini Mas, Oh ya, gimana? jangan mendaftar last minute. Oke. Kenapa? Karena kalau sampai kapasitasnya penuh, pasti akan kami tutup. Oke, berarti range pendaftaran tanggal 1 sampai 31 Agustus, tetapi kita punya limitasi peserta untuk tiap region misalnya ya? Iya, dan itu limitnya beda. Oh, limitnya beda. Oke, jadi bisa ditutup sebelum tanggal 31 Agustus. Ya, Sarannya adalah mendaftar secepatnya. dan lengkapnya. Ya, jadi yang kami anggap sebagai pendaftar ya adalah yang sudah melengkapi semua berkas sampai sudah dikonfirmasi oleh panitia. Oke, berarti pastikan bahwa pendaftaran dari para peserta ini komplit sampai dengan ada verifikasi dari panitia untuk diterima sebagai peserta Olimpiade Jaringan. Ya, sampai kita bilang bahwa oke, sudah komplit. Nah, Yes. Itu baru Oke, selesai. untuk pendaftaran. Nah, untuk pesertanya SMK mungkin bisa diceritakan secara yang ikut itu siapa? Secara tim, bahkan officialnya atau apa gitu? Jadi setiap SMK itu diwakili oleh 2 siswa. Oke, 2 siswa. Harus siswa aktif. Harus siswa aktif. Jadi oke. bukan alumni ya. Oke. Harus siswa aktif, bukan alumni, bukan cuma sekedar karena sering main di sekolah itu gitu ya. Baik. Dan harus siswa, bukan pengajar. Kadang-kadang ada, wah ini juga siswa tapi dia ngajar ekskul gitu. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Harus siswa aktif. Oke. Kemudian plus didampingi oleh 1 guru dari SMK tersebut. Oke, 2 siswa aktif dan 1 guru. Ya. Dan siswa itu memang harus ada semacam surat rekomendasi dari kepala sekolah ya? Betul. Jadi nanti pada saat pendaftaran, jadi antara 1 sampai 31 Agustus itu harus menyertakan beberapa berkas. Oke, berkasnya itu bisa dilihat di mana atau diunduh di mana? Oke. Kalau draft berkasnya itu ada di website kami di olimpiade.mikrotik.id, ya, itu ada draftnya. Nah, apa saja yang harus dibuat? Yang pertama adalah surat penugasan. Oke, surat penugasan. Jadi di surat penugasan ini akan menuliskan nama siswa, nama guru, dan juga kesanggupan sekolah untuk mengikuti seluruh tahapan. Oke, karena ada beberapa tahapan dan Betul. kalau sampai lolos ke tahap terakhir itu harus ngikutin semua, tidak boleh lompat-lompat ya. Ya. Oke. Jadi jangan sampai sudah menang di tahap penyisihan wilayah, kemudian pada saat ke final bilang, waduh kita nggak jadi ikut lagi gitu. Itu yang jadi. Kasihan sekolah yang lain. Iya, Ya. benar-benar. Nah, jadi
Satu adalah surat penugasan. Yang kedua adalah identitas dari guru dan siswa. Jadi kalau guru kita akan minta KTP, kemudian siswa bisa KTP ataupun mungkin sebaiknya kartu pelajar ya. Baik, kartu pelajar ya. Jadi surat penugasan dari sekolah, kemudian KTP guru, kemudian kartu pelajar siswa dan pas foto. Yes. Pas foto ya, jadi jangan foto lagi gini. Gitu kan. Jadi bukan foto lagi alay ya? Bukan, pas foto. Dan kami kenapa pakai pas foto? Karena untuk identifikasi orangnya. Oke, jadi untuk verifikasi ketika melakukan daftar ulang ya bahwa anak itu benar-benar yang mendaftar dan akan mengikuti Olimpiade jaringan. Iya, jadi jangan dari belakang fotonya gitu, nggak kelihatan mukanya. Oke, nah itu tadi ngomong masalah pendaftaran. Terus kita ngomong misalkan ini kata tadi secara nasional. Ketika kita ngomong secara nasional kan tidak mungkin nih yang di Papua terus harus ikut penyisian di Jawa atau di Sumatera. Nah ini gimana cara pembagian region atau pembagian wilayahnya? Oke, jadi kalau dari 2016, 17, 18 itu kita selalu bertambah wilayahnya. Dan tahun ini kami lakukan di 8 kota. Di 8 kota. Untuk penyisihannya. Yes. Ya, jadi yang harus digarisbawahi adalah kami bukan menerima hanya sekolah dari yang ada di kota tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya contoh di Sumatera tahun ini kita akan buka penyisihannya di Padang dan di Lampung. Nah, biasanya ada yang bilang, wah kok Medan nggak boleh ikut? Enggak, boleh ikut. Ada regionnya. Gitu ya. Jadi seluruh sekolah yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia boleh ikut. Oke, kan itu nanti kan pendaftarannya secara online ya. Jadi betul. pendaftarannya secara online. Jadi ketika saya mendaftar, ketika saya ada di region misalkan di Lampung gitu, berarti saya secara otomatis di situ tidak akan mungkin mendaftar di region lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi jangan berharap menjadi pemain asing di region lain ya. Iya, nggak bisa. Zonasi. Zonasi ya. Nah, sudah kita lakukan sejak 4 tahun yang lalu. Oke, nah untuk zonasi ini berarti ini ada 8 untuk yang tahun-tahun sebelumnya sepertinya tahun lalu 8 juga. 8 juga ya. Ya, sebelumnya 6, sebelumnya 5. Nah, membahas masalah zonasi ini, Mas. Yang rame. Yang agak rame. Jadi zonasi ini kan sudah dibagi menjadi 8 zonasi kalau kita ngomong ya. Iya, 8 zonasi. 8 nah, wilayah. Tetapi dari beberapa tahun terakhir ini ada perubahan yang terjadi di area Sumatera. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ini kenapa ada perubahan zonasi di area Sumatera yang tadinya di mana bisa dipindah kemana, alasannya apa gitu loh. Jadi dulunya itu kita lakukan di Pekanbaru. Yes. Ya. Pekanbaru untuk mengcover keseluruhan Aceh sampai kecuali Lampung. Kecuali Lampung, ya. Lakukan di Pekanbaru. Kemudian kita bagi 2 menjadi kemarin sempat kita lakukan di Medan dan Palembang. Oke, Medan dan Palembang. Oke, ya, itu untuk mengcover seluruh Sumatera. Yes. Kemudian tahun ini kami mencoba untuk mencari daerah yang lain. Kenapa? Supaya kita juga bisa melihat potensi-potensi yang ada di daerah lain. Mungkin sebelumnya tidak bisa ikut karena jaraknya jauh. Kita coba lihat daerah lain. Kita lakukan di Padang dan di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, berarti sebenarnya ini kan juga berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun ya. Iya. Dari tahun ke tahun di mana Jogja ini sudah beberapa kali, mungkin Surabaya sudah beberapa kali, Bandung sudah beberapa kali, Jakarta sudah beberapa kali. Nah, ini evaluasinya itu berdasarkan dari evaluasi panitia dan minat dari para peserta. Karena gini, kita ngelihatnya gini, Mas. Jadi dari dulu kita lakukan di Pekanbaru untuk seluruh Sumatera, kemudian kita split 2. Harapannya adalah jumlahnya meningkat drastis. Oke. Ya kan? Di Pekanbaru itu kalau saya nggak salah jumlahnya sudah mendekati 40. Benar, 40, ya? sekitar 40. Kemudian kita split menjadi Medan dan Palembang. Nah ini jumlahnya ternyata naiknya nggak jauh. Oke. Jadi yang kami pertanyakan kan sebetulnya, jadi potensinya itu adanya di daerah mana? Oke. Itu yang kami cari. Oke. Karena itu sekarang kita lakukan Padang dan Lampung yang katanya banyak SMK TKJ-nya gitu ya. Oh ya benar, berarti berdasarkan evaluasi itu juga ya. Iya, kita cari potensi paling banyak untuk SMK TKJ-nya. Ya, tapi saya salut untuk rekan-rekan yang di luar Jawa ya, karena kayak di Pekanbaru kita adakan itu yang dari Padang itu jalur darat itu. Jalur darat dari Palembang, dari Medan. Iya, kemudian ada yang dari Babel waktu itu. Dari Bangka Belitung, iya, dan itu sangat luar biasa. Nah,
mungkin ini salah satu pertimbangan panitia untuk apa namanya merubah beberapa lokasi yang terutama yang di Sumatera ini ya. Betul. Yang di Sumatera. Oke. Jadi pembagiannya dulu, Mas. Pembagiannya. Padang itu kita lakukan untuk wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi. Oke, ada Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi. Ada 6 ya, ada 6 provinsi ya. Betul. Ada 6 provinsi ini nanti yang akan ikut penyisian di Padang. region Padang. Dan kita lakukan di Universitas Negeri Padang. Tanggal 12 September. Oke, 12 September di Universitas Negeri Padang untuk penyisian Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi. Yang pengen banget kami tunggu tuh Aceh sebetulnya. Aceh. Karena belum pernah ada peserta yang dari Aceh. Peserta dari Aceh belum pernah dari 2016 sampai dengan ini ya, Iya. 2018 kemarin ya. Yang lain rata-rata sudah ada 12 ada, Aceh belum ada. Semoga aja ada wakil dari Aceh. Ya, kami berharap dari Aceh ada. Oke, nah untuk yang selatan yang Sumatera mana? Itu di Bandar Lampung. Oke. Kita lakukan di Sheraton Lampung Hotel untuk Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Babel. Oke, untuk Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Babel ini berarti untuk yang Sumatera di bagian selatan ya? Iya. Yang untuk mengikuti Olimpiade Jaringan ini. Oke, ini yang di Sumatera. Sedangkan kita masih ada yang di Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah lain ya, wilayah yang lain. Kalimantan kita masih coba ulangi lagi di Balikpapan. Oke, di Balikpapan dengan pertimbangan Sebetulnya yang kami lihat kalau ini adalah traffic pesawat. Oke. Ya, jangan sampai kami adakan di suatu kota, nanti pesertanya itu harus ke Jakarta dulu baru ke sana. Padahal kan nggak lucu satu pulau gitu. Ya. Oh ya, oke, baik. Kalau kami lakukan di kota lain, nanti ada resiko bahwa ini harus ke Jakarta dulu terus balik ke situ lagi. Nah, berarti seluruh Kalimantan nanti penyisiannya ikut region yang di Balikpapan. Jadi teman-teman yang di SMK Sekalimantan itu silahkan nanti Anda memilih region yang di Balikpapan. Nah, ini yang sedikit agak juga gede nih wilayahnya, Sulawesi. Nah, ini yang memang masih belum berubah. Ya, dari pertama sampai sekarang. Untuk Sulawesi, Maluku, Papua kita lakukan penyisihan di Makassar. Oke, di Makassar, di Sistemikarisma Makassar ya? Betul, Sistemikarisma Makassar, dan ini juga pertimbangan transportasi sebetulnya, karena kalau kami pindah misalnya ya ke Palu atau ke Manado gitu ya, nanti banyak yang harus transit. Oh, berarti pertimbangan apa namanya, kayak di Papua ya, Papua pasti mereka akan ke Makassar dulu baru ke Manado. Betul, seperti itu ya. Iya. Oke. Ya, untuk membantu rekan-rekan yang dari area Sulawesi dan sekitarnya supaya tidak terlalu kesulitan untuk proses transportasi ke lokasi gitu ya. Karena Papua ini luar biasa. Kita beberapa kali ada yang dari Papua udah beberapa. Iya, ada yang dari Papua. Udah 2 kali ini ada dari Papua ya. Itu katanya harus naik kapal dulu baru naik pesawat dan lain-lain. Nah, itu perjuangan luar biasa. Nah, untuk yang di Jawa. Nah, ini di Jawa kan ini salah satu lokasi yang mungkin SMK-nya itu populasinya sangat banyak ya. Nah, ini yang di Jawa mulai dari mana? Mulai dari Jakarta lah. Jakarta dulu ya. Oh, di Jakarta. Oke, jadi Jakarta kita kerucutkan Jabodetabek dulu ya. Jabodetabek. Ya, Oke. Jabodetabek plus Banten. Plus Banten. Ya. Jabodetabek plus Banten itu kita lakukan di Universitas Multimedia Nusantara. Oh, UMN. Oke, Ya. di daerah Serpong ya. Ya, jadi yang Banten sebenarnya jangan kecil hati karena ini lokasinya di Banten sebetulnya. Jadi lokasinya sebenarnya bukan di Jakarta ya? Bukan di Jakarta, ini lokasinya di Banten sebetulnya. Jadi kalau kita lihat alamat resminya itu Banten. Ya. Ya. Oke, untuk yang di Jakarta. Terus setelah itu yang di Bandung. Nah, Bandung itu untuk Jawa Barat selain Jabodetabek. Oke, Provinsi Jawa Barat selain Jabodetabek itu akan masuk di region yang Bandung. Itu di mana? Itu di LPKIA Bandung. Oke, berarti Jadi LPKIA. ini unik karena ini adalah satu-satunya area di mana satu provinsi masih kita kurangin. Ya karena nah ini peminatnya. Karena kasihan kalau orang dari Bogor mungkin mending ke arah ke Jakarta, ke Serpong lah ya. Serpong daripada ke Bandung. Ke ya. Bandung. Nah, itu beberapa pertimbangannya. Nah, Bandung sudah. Nah, ini yang area DIY Jateng ini di mana? Di Jateng kami masih di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di kampus yang Jalan Avandi Merican. Oke, yang di kampus 2 Kampus ya. seperti kemarin cuma beda ruangan. Oke, berarti itu yang untuk DIY Jateng semua ya full ya tanpa terkecuali ya. DIY Jateng akan ada penyisiannya di Universitas Sanata Dharma. Betul. Di Merican ya, yang kampus Merican ya. Merican, jangan salah kampus. Nah, terus untuk yang ini ke arah timur lagi. Ke arah timur itu di Surabaya. Tetap di Surabaya, kami masih dibantu, disupport oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Jadi di Stikom Surabaya itu untuk Jawa Timur
Bali, Nusa Tenggara. Oke, berarti kita sudah ada 8 region atau 8 zonasi lah ya. 8 zonasi. Nah, ada pertanyaan juga Mas Valen. Kenapa tidak diselenggarakan per provinsi aja? Misalkan kita ada 34 provinsi, di 34 provinsi itu kita selenggarakan masing-masing satu kali penyisihan sehingga ada benar-benar wakil dari provinsi. Mengapa tidak diselenggarakan per provinsi? Kalau ini murni masalah operasional. Oke. Murni masalah operasional karena tim kami juga terbatas dan ada satu hal sebetulnya yang mengingat ini nggak mungkin dilakukan secara per provinsi adalah salah satunya adalah karena tes tahap 2. Jadi di penyisihan itu ada dua tahap tes. Oke. Penyisihan tahap 1 adalah tertulis, yang keduanya adalah cerdas cermat atau lisan gitu ya. Nah, ya. Tes kedua ini yang agak sulit kalau itu kita lakukan di seluruh provinsi. Oke. Ya. Kalau tes tertulis masih gampang. Tes tertulis kita bisa kirim, kita bisa kerjasama dengan partner-partner lokal dan lain-lain. Nah, yang tahap 2 ini yang agak sulit kalau ini dilakukan oleh orang yang memang juga tidak terlalu paham mengenai mikrotik. Oke, berarti ini memang murni masalah operasional ya. Dalam artian operasional kita juga ingin sebenarnya ingin semuanya kita lakukan, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM juga, dan kita ingin hasil yang maksimal lah untuk Olimpiade jaringan ini. Nah, setelah itu nanti itu totalnya itu kita akan ambil berapa finalis dari tiap-tiap region itu? Oke. Jadi kalau kita lihat di tata cara aturan, jadi ada beberapa jumlah yang kita ambil. Oke. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi tergantung prosentase atau proporsional peserta yang ikut di region itu ya? Tergantung jumlahnya. Jumlahnya ya, jumlah peserta ya, oke. Jadi misalkan di region itu jumlah pesertanya hanya 40, itu mungkin berbeda kalau pesertanya yang di region hanya 15. Ya. Jadi makin banyak peserta dia akan kita ambil makin banyak. 3 misalnya, yang paling banyak adalah 3 per area. Kalau dia sedikit ya hanya 1. Nah, kalau yang 2018 ini ada berapa finalis total dari semua region? Finalis di 2019. 2018. 18 kalau saya nggak salah sekitar 18 finalis. Okay. 18 finalis, terus nanti itu dari 18 finalis atau dari finalis yang nanti masuk ke babak final, ke babak final ya? Iya. Itu diambil berapa? Jadi dari 18 finalis ini kita kerucutkan menjadi 9. Oke. Kemudian kita kerucutkan lagi menjadi 3 untuk di tahap 5. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Valen, metode penyisihan di babak final? Oke. Penyisihan tapi final. Penyisihan. Jadi cari best of the best-nya. Kita ulang lagi. Jadi ada 5 tahap total. Ada 5 tahap. Tahap 1, tahap 2 itu di penyisihan. Yang pertama adalah tes tertulis. Tes tertulis. Ini adalah murni checkpoint, multiple choice. Multiple choice ada sekian soal, cepet-cepetan buat, nggak cepet-cepetan juga. Ada durasinya ya? Ada durasinya 1 jam. 1 jam. Yang nilainya paling tinggi akan masuk ke tahap berikutnya. Kemudian tahap kedua itu adalah cerdas cermat atau lisan. Ini jumlahnya juga sesuai dengan jumlah peserta di penyisihan di wilayah itu. Oke. Kalau kita butuh 3 untuk lolos ke final, berarti kita akan ambil 9. Kalau kita butuh 2, kita akan ambil 6. Kalau kita butuh 1, kita akan ambil 3. Oke, nah. Ya, itu yang tahap 2. Tahap 2, oke. Terus? Tahap 3. Tahap 3 dan tahap 4 itu adalah praktek. Tahap 3 dan tahap 4 itu praktek, itu berarti di babak final? Di babak final. Babak final, oke. Yang kita lakukan di Bali nanti. Oke, berarti nanti penyisiannya di tiap region tadi, nanti finalnya dipusatkan di Bali ya? Di Bali. Di Bali, oke. Tanggal berapa? Tanggal 23 Oktober 2019. 23 Oktober berarti itu bareng dengan rangkaian Mikrotik User Meeting ya? Betul. Oke. Berarti H-1 ya? H-1 dari Mikrotik User Meeting. Atau bersamaan dengan welcome party-nya. Meet and greet lah ya? Meet and greet-nya MUM. Oke. Nah, untuk babak final sendiri kan tadi sudah nanti akan diambil menjadi, terakhir akan diambil menjadi 3 terbaik ya? 3 terbaik di tahap 5. 3 terbaik tahap 5. Nah, dari kesemuanya ini sebenarnya memperebutkan piala apa, dan mungkin ada informasi hadiah atau apa gitu? Oke. Jadi untuk pemenang pertama itu akan mendapatkan piala dari Kemendikbud, meskipun masih kita butuh konfirmasi ya. Kita menunggu konfirmasi dari Kemendikbud. Kemudian
tentu juara 1, 2, 3 semuanya akan mendapatkan piala, meskipun yang pertama itu dari Kemendikbud. Kemudian ada hadiah berupa uang, juara 1 25 juta, juara 2-nya 15 juta, juara 3-nya 10 juta. Plus ada lain? Plus ada perangkat juga. Ada perangkat. Nah, ini sebentar. Balik lagi ya. Iya. Jadi peserta yang ikut setiap SMK atau setiap tim itu akan mendapatkan fasilitas apa saja? Oke. Jadi kalau semua peserta yang ikut itu akan mendapatkan yang jelas kaos. Kaos satu, oke. Ya, untuk peserta Untuk dan peserta dan officialnya, guru ya. Gurunya. Terus kedua, Makan siang. itu pasti. Ya. Coffee break. Coffee break, makan siang. Oke. Snack. Terus dapat apa lagi? Nah, ini yang masih perlu konfirmasi lebih lanjut adalah kami mengusahakan tetap mendapatkan router untuk setiap siswa dan guru. Nah, doakan semoga kami tetap bisa memberikan router untuk masing-masing tim ya. Satu tim ada 3 orang, siswanya dapat, gurunya juga dapat. Ya, jadi doakan saja. Betul. Nah, Mas Valen, peserta itu mendapat keuntungan apa ketika mengikuti event Olimpiade Jaringan ini? Oke, jadi gini, event ini juga kami lakukan, ya kami kan juga industri, kalangan industri, tapi kami lakukan juga bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Oh, APJI ya? APJI, yang anggotanya ada 400-an plus anggota directnya ada 1000-an. Jadi tentu event ini akan dilihat. Oke. Mereka oleh pasti industri. mereka pasti akan melihat ya. Dan salah satu problem yang dihadapi oleh rekan-rekan di industri itu adalah mencari SDM yang berkualitas. Yang siap kerja. Yang siap kerja. Ya. Dan dari pengalaman beberapa event sebelumnya, kita sudah bisa melihat bahwa industri itu sangat tertarik pada juara-juara kompetisi seperti ini. Karena apa? Karena secara skill terbukti. Iya, karena kan mereka kan pasti wakil terbaik dari sekolah. Iya, seluruh peserta aja itu adalah wakil terbaik di sekolahnya. Iya. Apalagi kalau nanti sudah masuk ke tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu sudah merupakan proses seleksi. Oh, jadi malah justru keuntungan untuk para peserta ini mereka dilihat langsung oleh industri. Betul. Bakat mereka, terus skill mereka, kemampuan mereka, pengetahuan mereka tentang jaringan tuh dilihat langsung ya. Ya, jadi memang sertifikatnya yang mahal sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang kita tidak bisa menjanjikan langsung diterima, enggak. Tetapi sertifikat itu, apalagi kalau nanti sertifikatnya sebagai finalis atau sebagai juara. Nah, sertifikat itu saya rasa yang sangat mahal dan sangat berarti kalau kemudian mencari pekerjaan. Oke, berarti itu salah satu keuntungan yang bisa diambil oleh para peserta ya, dan sangat positif sekali ya. Sangat positif sekali, dan di industri pun mereka juga juga seneng karena mereka tidak perlu seleksi, nggak perlu nyari seleksi sendiri, cukup dengan melihat hasilnya. Bibit-bibit unggul yang ada di daerah-daerah yang terpencil bisa langsung naik sampai ke level nasional. Nah, itu mengapa Olimpiade Jaringan ini Mikrotik bekerja sama dengan APJI. Oke, jadi antara kita bisa mempertemukan antara industri dan source SDM-nya ya. Antara dunia pendidikan dan industrinya. Oke, mungkin kesimpulan untuk diinformasikan ke para calon peserta nih, Mas. Oke, satu adalah pendaftaran. Ya, pendaftaran akan kita buka 1 sampai 31 Agustus dan semua itu dilakukan secara online. Silahkan lihat di https olimpiade.mikrotik.id ya, ada linknya di sini. Silahkan masuk ke site itu dan lakukan pendaftarannya di situ. Untuk draft surat menyuratnya ada di bagian download area. Jadi bisa di-download, itu ada format MS Word yang bisa diedit untuk membuat surat penunjukan. Yes. Tolong jangan diedit terlalu banyak ya. Karena itu tinggal diisi aja, Iya, diisi aja. Dan saya yakin tidak ada yang terlalu memberatkan pihak sekolah karena kan kita tidak minta pembayaran, kita nggak minta apapun. Bener-bener gratis ya? Ya, betul. Bener-bener gratis. Ya. Benar-benar gratis, silahkan ikut, syaratnya dipenuhi. Kemudian untuk komunikasi dengan panitia silahkan join di Facebook group ya. Facebook group kita ada Olimpiade Jaringan Mikrotik ya. Ya, jadi di Facebook ada grup Olimpiade Jaringan Mikrotik. Silahkan join di situ karena nanti kalau ada pengumuman-pengumuman penting yang mendadak kami akan lakukan melalui Facebook group tersebut. Ya. Tetapi semua informasi lengkap tentang event ini jelas ada di website
olimpiade.mikrotik.id ya. Iya. Jadi kayak aturan pendaftaran, pelaksanaan acara, detailnya sebagainya Tata cara semua, syarat-syarat semua ada di situ. Ada di situ. Baca dulu, kalau kurang jelas nanti bisa email ke olimpiade@mikrotik.co.id. Iya. Atau di Facebook group juga. Oh, di Facebook group apa, Pak? Jadi pasti kita respon. Iya, di Facebook group itu kami juga justru mengupdate semua berita-berita tadi Pak Valens bilang berita terbaru secepatnya pasti akan kita update di Facebook group itu. Jadi semuanya join karena di situ sudah ada sekitar 3.000-an lebih ya yang join ke Facebook group itu. Nah, mungkin itu Mas Valen, terima kasih atas informasinya. Dan mungkin ada penutup lagi? Ya, yang jelas kami tunggu kehadiran teman-teman semua yang memang memenuhi syarat ya. Kami tunggu dan kami akan keliling 8 kota. Kita nanti bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol banyak di sana dan yang jelas kami yakin bahwa acara ini juga pasti akan tambah besar, tambah sukses atas partisipasi teman-teman semua. Ya, demikian. Terima kasih Mas Valen atas informasinya. Ya, kami tunggu teman-teman semua. Olimpiade Jaringan jadi juara.